Hai Sobat Online dimanapun berada, kembali lagi di Brilian Channel. Di video saya kali ini, saya akan membagikan olahan dari tahu yang bisa dijadikan untuk cemilan ataupun untuk lauk makan. Sebanyak 10 kotak tahu, kemudian di sini saya akan potong-potong menjadi 4. Untuk potongannya sendiri bisa menjadi 4 atau menjadi 6. Kemudian panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kita akan goreng tahunya terlebih dahulu. Goreng tahu menggunakan api kecil cenderung sedang, kemudian jangan lupa kita bolak-balik agar tingkat kematangannya sempurna. Kira-kira tahunya udah matang, kemudian kita akan angkat, kemudian kita akan tiriskan. Untuk menggoreng tahu ini, kita goreng sampai kering ya teman-teman, supaya nanti hasilnya akan lebih enak. Sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita akan buat untuk bumbunya. Untuk bumbunya sendiri yaitu 5 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 4 buah cabai merah besar secukupnya cabai rawit, dan 2 buah tomat. Kemudian rebus semua bahan bumbunya. Rebus hingga semua bahan bumbunya matang atau sampai airnya menyusut. Jangan lupa selama proses perebusan kita akan bolak-balik. Kemudian setelah airnya menyusut barulah kita angkat, kemudian kita tiriskan. Kemudian siapkan ulekan. Seperti biasa, saya sangat suka sekali ngulek ya teman-teman. Tetapi apabila teman-teman mau di blender juga bisa kok. Kemudian tambahkan 2 saset terasi. Terasinya sendiri tidak perlu dibakar terlebih dahulu. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula, setengah sendok teh garam, dan juga setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian kita akan haluskan. Oh ya, untuk rasanya sendiri sesuai selera ya teman-teman. Apabila kurang manis ataupun kurang asin, boleh ditambahkan gula ataupun garamnya. Oke, kita lanjut ngulek dulu ya. Kemudian setelah bumbunya halus, nah ini kira-kira bumbunya udah halus seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan penggorengan dan juga tuangkan minyak sayur. Ketika minyaknya sudah panas, barulah kita akan tumis untuk bumbunya. Jangan lupa dibolak-balik agar bagian bawah tidak gosong atau bisa matang dengan merata. Kira-kira bumbunya udah matang, kemudian kita akan masukkan tahu yang tadi sudah kita goreng. Kemudian kita akan aduk-aduk merata kembali. Tidak perlu ditambahkan dengan gula ataupun yang lainnya, karena tadi takarannya sudah pada saat kita menghaluskan bumbunya ya teman-teman. Dan juga untuk memasak tahu ini tidak perlu ditambahkan air, jadi diusahakan kita aduk-aduk terus-menerus supaya tidak gosong bagian bawah. Aduk-aduk hingga bumbu tercampur merata. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Tahu merconnya atau tahu pedas level 10-nya udah mateng, udah siap disajikan, dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Untuk tahu ini sendiri boleh dijadikan lauk ataupun boleh dijadikan cemilan. 1 buah terong ungu sudah saya kupas, kemudian dipotong-potong dan direndam menggunakan air. Kemudian untuk bahan tambahan lainnya yaitu kurang lebih 400 ml santan kelapa dan 8 kotak tahu putih ukuran sedang. Kemudian kita akan potong-potong. Untuk potongannya sendiri sesuai selera.
Untuk bumbunya, 5 buah cabai hijau besar, 5 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, dan juga 1 ruas kencur. Kemudian saya akan tambahkan secukupnya cabai rawit. Bagi yang tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya teman-teman. Saya akan sisihkan dulu untuk cabai hijau besarnya, tambahkan sedikit saja garam. Kemudian haluskan cabai dan juga bawang putih serta kencur. Oh ya, untuk bawang merahnya akan saya sisihkan terlebih dahulu karena tidak ikut dihaluskan. Nanti akan kita potong-potong bersama dengan cabai hijaunya. Untuk bumbunya udah halus, kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, iris atau potong-potong bawang merah. Kemudian untuk cabai hijau besarnya juga kita potong-potong, potong menyerong atau sesuai selera. Nah, untuk bawang merah dan juga cabainya udah selesai dipotong-potong. Kemudian selanjutnya yaitu siapkan penggorengan. Tuangkan minyak sayur secukupnya saja. Kemudian setelah minyaknya panas, kita akan goreng untuk tahunya terlebih dahulu. Goreng tahu menggunakan api cenderung sedang agar tidak mudah gosong. Jangan lupa dibolak-balik agar tingkat kematangannya sempurna. Untuk menggoreng tahunya cukup setengah matang saja ya teman-teman. Kemudian kita akan angkat, kemudian kita tiriskan. Kemudian selanjutnya kita akan tumis untuk bumbunya. Terlebih dahulu kita akan tumis untuk bawang merahnya. Setelah bawang merahnya layu, kemudian kita akan tumis kembali bumbu halusnya. Aduk-aduk merata agar tidak gosong di bagian bawah. Setelah bumbunya setengah matang, tuangkan cabai hijau besar. Tumis hingga bumbu dan juga cabainya layu. Kemudian setelah bumbunya matang, tuangkan terong yang tadi sudah kita potong-potong. Aduk-aduk merata kembali. Setelah terongnya layu, kemudian kita akan tuangkan santan kelapa. Tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk ya teman-teman. Kemudian tuangkan tahu yang tadi sudah digoreng setengah matang. Lalu aduk-aduk kembali. Masak menggunakan api cenderung sedang. Jangan lupa tambahkan 1 sendok teh gula, kemudian setengah sendok teh penyedap rasa, dan juga setengah sendok teh garam. Supaya masakan kita semakin enak dan juga sedap, kita akan tambahkan untuk kaldu ayam cukup setengah sendok teh saja, kemudian aduk-aduk merata, barulah bisa kita cicipi. Kalau udah pas, barulah matikan kompornya.
Lodeh tahu terong cabai hijaunya udah matang teman-teman. Udah siap disajikan, dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Untuk bahan pertama yaitu 10 kotak tahu. Saya memilih tahu putih, kemudian saya akan potong menjadi 2. Untuk potongannya sesuai selera, boleh dipotong menjadi 4 ataupun dipotong segitiga. Kemudian siapkan penggorengan dan tuangkan secukupnya minyak sayur. Setelah panas, kita akan goreng tahunya terlebih dahulu. Jangan lupa dibolak-balik agar tingkat kematangannya sempurna. Kemudian setelah tahunya matang, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bahan selanjutnya yaitu kurang lebih 200 gram jengkol. Di sini sudah saya rebus. Kemudian selanjutnya siapkan ulekan. Di sini ulekannya akan saya gunakan untuk memipihkan jengkolnya ya teman-teman. Kenapa jengkolnya harus digeprek terlebih dahulu atau kita retakkan? Ini bertujuan agar saat memasak bumbu akan meresap sempurna. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan goreng jengkolnya. Di sini saya menggunakan minyak bekas tadi menggoreng tahu ya teman-teman. Kemudian kita akan goreng jengkolnya. Goreng kurang lebih 4-5 menit saja. Kemudian angkat dan juga tiriskan. Selanjutnya kita akan goreng kembali jengkolnya sampai habis. Kenapa jengkolnya harus digoreng terlebih dahulu? Agar pada saat dimasak, jengkolnya akan terasa lebih kenyal. Angkat dan juga tiriskan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat untuk bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya yaitu 8 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 1 ruas jahe, kemudian 5 butir kemiri. Sebagian bawang merahnya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Tambahkan kurang lebih 1 sendok teh merica bubuk, kemudian kita akan haluskan. Bagi teman-teman yang ingin lebih simpel dan juga lagi malas ngulek, boleh kok dihaluskan menggunakan blender. Semua sesuai dengan kemampuan kita ya teman-teman. Kira-kira untuk bumbunya udah halus, kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu di sini sudah saya potong-potong bawang merah, cabai dan juga tomat. Bagi yang nggak suka pedas, cabenya boleh di skip. Selanjutnya yaitu kita akan tumis bumbu halusnya terlebih dahulu. Tumis bumbu halusnya beserta bawang merah yang tadi sudah dipotong-potong. Aduk-aduk merata, tumis kurang lebih 3 menit atau sampai harum. Tuangkan cabai beserta tomat yang tadi sudah kita potong-potong, kemudian kita akan aduk-aduk merata kembali. Kira-kira bumbunya udah mateng, kemudian selanjutnya tuangkan jengkol dan juga tahunya. Kemudian kita akan aduk-aduk merata kembali. Tambahkan secukupnya air. Tambahkan kurang lebih 5 sendok makan kecap manis.
Kemudian aduk-aduk merata kembali, biarkan hingga air sedikit menyusut. Kemudian tuangkan 400 ml santan kelapa. Untuk santan kelapanya sendiri bebas pilih, boleh menggunakan santan instan. Selanjutnya kita akan aduk-aduk kembali. Kemudian tambahkan secukupnya kaldu ayam, secukupnya garam, secukupnya penyedap rasa, dan juga 1 sendok makan gula pasir. Untuk menghindari pecah pada santan, sebaiknya pada saat memasak lebih sering diaduk. Masak menggunakan api cenderung kecil. Kemudian setelah itu kita cek rasanya terlebih dahulu, barulah bisa kita matikan kompornya. Tara, inilah hasil kita memasak hari ini teman-teman. Semur jengkol tahunya udah mateng, udah siap disajikan, dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Dari bahan-bahan yang sangat ekonomis, tentunya hasilnya sangat enak sekali. Cocok dinikmati pada saat makan siang ataupun makan malam. Oke, baiklah teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Selamat mencoba di rumah dan semoga bermanfaat. Jangan lupa ya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar lebih semangat lagi membagikan video resep selanjutnya. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video resep terbaru dari channel kami. Sekian dulu video saya kali ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.